belajar bersama kalau minggu lalu dan beberapa minggu ke belakang kita sudah belajar mengenai hak asasi manusia secara umum. Apa itu hak asasi manusia? Apa saja cakupan hak asasi manusia? Kali ini kita akan belajar mengenai tokoh di dalam Alkitab yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Siapa tokohnya? Mari kita baca sama-sama. Saya meminta anak-anak untuk menyiapkan Alkitab dan mari kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Mari dibaca. Ada seorang bernama Nabot. Ia mempunyai kebun anggur yang bagus dan juga luas, milik warisan nenek moyangnya. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Ia selalu memperhatikan kebun itu dari istana. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot, tapi Nabot menolaknya karena itu merupakan warisan keluarganya. Raja Ahab menjadi marah, lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Ratu Izebel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan raja. Surat dari Ratu Izebel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Semua pemimpin membaca surat tersebut. Kemudian semua pemimpin itu menuduh Nabot, tetapi Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan tersebut seperti yang tertulis pada surat. Akhirnya semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot, merajamnya dengan batu hingga tewas. Ratu Izebel berhasil melakukan rencana jahatnya. Ratu Izebel berhasil mengambil kebun anggur Nabot dan memberitahukannya kepada Raja Ahab. Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang karena bisa memilikinya. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut hukuman dari Tuhan. Ia khawatir. Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun. Raja Ahab berpuasa dan memakai kain kabung. Ada angan. Dari pembelajaran kali ini, bagaimana kita mengaitkan kisah Alkitab dan hak asasi manusia secara umum, dapat kita pelajari beberapa hal yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, kita pun pernah melakukan pelanggaran HAM, yaitu dengan membuli, yaitu dengan mengingini milik orang lain. Dua hal tersebut tidaklah baik. Kenapa? Yang pertama, melanggar bahwa seperti dikatakan firman Tuhan, katakan manusia diciptakan baik adanya. Ketika kamu melakukan pembulian, maka kamu melakukan penghinaan terhadap ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengingini milik orang lain, kamu tidak bersyukur terhadap apa yang kamu miliki. Baik, untuk menjadi akhir pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan beberapa hal yang harus kalian kerjakan dengan catatan kejujuran adalah dasar segala sesuatu. Ada 3 hal yang harus kalian lakukan, ada 3 tugas. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semuanya dikerjakan dengan baik, ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan diupload di dalam kolom yang ada dalam Google Classroom.
Sampai jumpa, selamat bekerja.